Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan memberikan batas waktu bagi siswa-siswi penerima dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP untuk melakukan aktivasi buku rekening di bank penyalur. Batas akhir yang diberikan ini menjadi ancaman berat bagi seluruh siswa yang mendapat bantuan dana PIP di NTT. Sekitar 300 miliar rupiah lebih dana PIP yang dialokasikan pemerintah pusat bagi siswa penerima di NTT terancam dikembalikan ke kas negara. Karena hingga batas hari terakhir hari ini, hampir seluruh siswa belum melakukan aktivasi buku rekening. Melihat kondisi ini, anggota DPR RI geram dan sangat kecewa dengan Dinas Pendidikan maupun pihak Bank BRI sebagai bank penyalur yang tidak menyampaikan informasi bagi siswa penerima. Aktivasi buku rekening agar siswa kembali mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Jika tidak, siswa tersebut tidak lagi mendapatkan bantuan dana PIP itu. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat perlu dipertanyakan. Masih banyak siswa-siswi yang belum mengetahui bahwa mereka itu menerima PIP. Mereka itu adalah peserta didik yang sudah diusulkan untuk menerima program Indonesia Pintar. Yang sangat disayangkan di sini adalah saya titik beratkan kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan adalah istilahnya perpanjangan tangan dari kementerian yang ada di setiap provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi, misalnya yang menangani SMA dan SMK. Saya minta banget bahwa ini Dinas Provinsi harus betul-betul memperhatikan juga bahwa ketika mereka mengusulkan anak-anak atau saya mengusulkan anak-anak ini, ketika usulan kami diterima oleh kementerian dan kementerian melakukan pemberian SK, penetapan anggaran, dan menyalurkan anggaran itu kepada bank penyalur, menurut aturan yang berlaku, pihak kementerian memberitahukannya kepada Dinas Pendidikan. Nah, artinya Dinas Pendidikan harus memberitahukannya kepada kepala sekolah. Bahkan kementerian dengan link yang namanya Si Pintar itu bisa membuka di situ dan melihat data. Yang sangat saya sesalkan di sini adalah 31 Januari besok itu masih banyak ratusan, bahkan kalau dikumpul seluruh Nusa Tenggara Timur mungkin ribuan yang belum melakukan aktivasi. Artinya ada kemungkinan ratusan juta atau bahkan miliaran yang akan kembali ke kas negara. Ini yang saya tidak terima. Dan persoalannya adalah kita yang salah. Karena apa? Dinas Pendidikan tidak memberitahukan kepada kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah mau tahu? Kalau kepala sekolah tidak tahu, bagaimana kepala sekolah mau memberitahukannya kepada siswa? Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setelah saya melihat laporan dari rumah aspirasi saya yang ada, baik di Kabupaten Kupang, di Kota Kupang, di Belu, di Malaka, di Sumba, ternyata memang itu hal yang pertama. Banyak kepala sekolah yang tidak mengetahui. Itu yang pertama. Dan ini persoalannya ada Dinas Pendidikan. Harusnya Dinas Pendidikan mengetahui itu. Tidak mungkin Dinas Pendidikan tidak tahu. Ya kan? Karena begitu anggaran diketok, Kementerian Keuangan memberitahukan kepada pihak bank penyalur dana itu disalurkan melalui KPPN kalau tidak salah. Nah, harusnya juga bank penyalur mengetahui kalau ada uang yang banyak untuk siswa. Harapan saya seharusnya bank penyalur juga bisa dong memberitahukan pihak sekolah. Ini yang terjadi. Dinas Pendidikannya ada yang memberitahukan, ada yang tidak diberitahukan. Dan yang sangat disesalkan, banyak Politisi Partai Demokrat ini menambahkan sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan dana tersebut di kursi DPR RI telah menyurati kepala dinas provinsi maupun kabupaten kota agar mengingatkan siswa penerima melakukan aktivasi buku rekening bank. Patris Kudang Laiskodat, AFB TV melaporkan.